ini. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat milenial. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pandemi corona yang semakin olok-olok global. Santai jo le. Macam hasil ini podcast. Macam hasil. Jadi orang mau bagaimana dulu? Kan saya Rizky Jafar. Saya mahasiswa aktif di salah satu universitas yang paling ternama di Gorontalo. Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Dan di sini ada dua orang sahabat milenial kita. Juga ada yang anak kuliahan, ada yang baru lulus SMA. Jadi kenapa kita mengangkat ini pandemi corona? Karena yang baru lulus SMA ini, angkatannya ini se-Indonesia namanya COVID-19. Jadi harus kita bahas ini pandemi ini. Ayo, kedua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alson Paudi. Saya mahasiswa aktif di jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, siswa teladan yang baru lulus, yang lulus tanpa ujian nasional. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Pakaya. Saya adalah salah satu siswa SMA tahun ini yang lulus melalui jalur corona. Dan saya baru keluar dari penjara suci dan akhirnya saya bisa menghirup udara segar dan bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa ini. Sebut DP brand saya, maksudnya tidak usah DP inisial itu SMP Rahmat. Oke. Jadi kira-kira menurut Ngoni ini pandemi corona yang semakin berkepanjangan ini, hal-hal apa yang Ngoni resahkan begitu? Yang bagaimana orang DP bahasa ini? Pokoknya tentang pandemi corona yang begini, apa yang Ngoni rasa-rasain sebenarnya? Apakah Ngoni suka berhenti bagian atau Ngoni menikmati tentang corona yang berkepanjangan ini? Karena orang kan di sini di rumah aja terus, ya kan? Jadi dari perspektif kita soal persoalan corona ini, kita lebih memaknai itu dengan sisi positif. Dalam artian begini, milenial sekarang itu tidak perlu lagi mau angkat senjata kayak orang-orang di zaman dahulu untuk membantu negara. Karena dengan orang diam di rumah aja dan orang berkarya dari rumah, nah dari situ orang bisa membantu pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona ini. Oh, artinya rebahanku ini berguna bagi nusa dan bangsa sekarang. Ya, milenial sekarang ini kebanyakan komunitas rebahan. Oh, komunitas rebahan. Tapi Iya. sekarang rebahan itu berguna bagi nusa dan bangsa ya. Jelas. Memang. Jadi gak. Kalau kira-kira yang baru menghirup, maksud baru keluar dari penjara suci, tiba-tiba keluar dari penjara suci menghirup udara segar, bau corona. Bau corona. Jadi kira-kira bagaimana? Oke, sahabat milenial, kalau dari saya sih, pertama kalau masih di dalam, masih di Penjara suci. boarding ya, di penjara suci, rasanya corona ini tidak terlalu menakutkan karena kan di dalam itu kan untuk informasi, untuk berita update itu mungkin cuma melalui bagian informasi atau bagian apa. Jadi informasinya itu cuma sekedar jumlah kasus di Indonesia seperti apa, apakah bertambah atau tidak. Yang itu sih yang saya dapatkan, jadi ya aman-aman saja. Tapi setelah keluar dan menghirup udara segar di luar, ternyata corona ini lumayan meresahkan. Yang membuat resah itu karena kan di sini banyak pengguna media sosial yang tidak bijak dalam rangka pengendalian COVID-19 ini. Tapi di sisi lain saya setuju dengan rekan saya Rahmat Paudi. Dengan di rumah aja itu kita bisa membantu terutama orang-orang yang berada di garda terdepan, para dokter, perawat yang saat ini sedang berjuang menangani pasien-pasien corona. Jadi kita yang di rumah aja tolong tetap ya kerjasama, karena kalau kita jalan ke sana kemari, dorong mau stres, dorong suka mau cubi pas orang. Dorong dokter itu merasa kalau orang di luar itu dorong itu
bagaimana DP bahasa itu hawas sekali dong suka mau Tinggal sekali. Tinggal banget. Kalau macam di India ini kalau boleh langsung pukul dan rotan. Betul itu. Langsung pukul dan rotan. Tapi ini corona ini sebenarnya kan kalau mau di rumah aja terus rasa bosan. Jelas itu Pak. Iya. Jadi kalau tidak apa-apa sebenarnya kalau menurut saya sendiri pun tidak apa-apa kalau rumah. Kan Iya sih. biasa Jo. Ini kan cuma terang pikiran. Kalau terang tidak berpikir corona, tidak memunculkan corona. Kira-kira betul itu atau bagaimana? Betul. Nah ini apa dulu? Baru kira-kira ini corona ini kan sebenarnya dari penyakit ini sama kayak biasa, cuma flu biasa. Cuma tidak tahu kenapa nanti sekarang. Oh sebenarnya ini corona ini dari dulu sudah ada. Corona ini memang sudah ada, cuma yang persis yang pernah kita dengar atau sebagainya ini cuma senjata biologis. Jadi kira-kira sebagai orang, maksudnya untuk mengatasi supaya cepat kesana ini corona mau hilang ini bagaimana? Kalau dari anak sendiri harus karantina wilayah. Memang harus tutup semua, kasih tutup semua ini terus akses jalan dan sebagainya. Baru pemerintah itu kalau boleh tegas lah, langsung perintahkan tutup kasih karantina wilayah. Setelah itu semua masyarakat itu periksa supaya mau dapat satu kali siapa yang terkena DP virus, siapa yang tidak terkena dan sebagainya. Baru urus satu kali biar nanti ekonomi orang ini enggak mau anjlok satu kali. Baru ke depan orang mau ulang kayak gitu. Kalau cuma bomba jual-jual ini baru bomba terima vaksin sampai mau utang pada negara lain apalagi yang gitu. Oke, kira-kira bagaimana dari Bung SMA? Oke sih, kalau dari kita sih setuju karena kalau mau pikir ini virus ini bagaimana orang bicara supaya ini virus ini segera berlalu tuh bagi kita gitu. Nah, untuk karantina wilayah itu sebenarnya kita setuju. Nah, orang bisa ambil contoh dari apa yang dilakukan pemerintah Cina sehingga kasus di sana itu sudah menurun. Yang pertama lockdown total karena jangan melihat maksudnya perekonomian memang penting, tapi kan kemanusiaan lebih penting daripada itu. Apakah bisa menghidupkan manusia kalau perekonomian kan masih bisa dihidupkan. Kalau macam hukum ini dia hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Jadi kalau pemerintah itu memang betul itu yang tadi Kareski bilang, memang pemerintah itu harus tegas. Jadi harus tegas dengan ambil langkah cepat. Harus lockdown karena lockdown ini kalau terambil dari Cina kan dorang lockdown baru yang buka itu apotik dengan market swalayan untuk kebutuhan sehari-hari kan. Baru di sana dorang teknologi memang juga dorang dari betul dari Kementerian komunikasi atau kementerian yang pokoknya berhubungan dengan teknologi itu dorang menciptakan aplikasi di mana itu bisa mendeteksi di mana yang area-area yang tidak bisa terdatangi. Kalaupun tidak bisa pakai aplikasi, dorang itu kayak TNI, Polri, dan kesehatan turun langsung periksa semua masyarakat. Periksa masyarakat itu memang harus dilakukan. Tapi kalau dari Pak Napoli, jadi mau sebagus apapun upaya pemerintah untuk meminimalisir ini pandemi ini, untuk memulainya itu dari diri sendiri. Jadi agar bagaimana orang itu bisa membantu percuma saja pemerintah itu beri regulasi yang sebagainya untuk kebaikan orang semua, tapi orang sendiri menolak untuk mengikuti pemerintah. Apalagi di Gorontalo ini sempat ada itu DP istilah dipelesetkan jadi orang pandang enteng dan lain sebagainya. Baru kalau anak memang betul kesadaran diri sendiri itu penting. Kayak stop Jo, kalau macam pemerintah bilang tetap di rumah saja, tidak usah keluar rumah. Baru itu kalau pemerintah itu harus tegas, maksudnya harus dia periksa satu kali. Baru kan ini kan apa namanya pemerintah dari ada pemerintah pusat, dari presiden, ada gubernur, ada bupati, camat sampai di desa, sampai kelurahan, sampai di dusun-dusun. Nah itu dipergunakan, dorang-dorang itu yang harus dipergunakan. Diberdayakan ya. Iya, itu gunanya karantina wilayah itu begitu, ini bos jadi darurat sipil. Iya. Baru jangan sampai yang sibuk ini cuma pemerintah pusat. Yang seharusnya ini yang dari bawah sekali, dari satuan terkecil itu kalau bergerak pasti ini insya Allah kan kalau sama-sama itu tinggal mengontrol. Nah betul itu.
Trump presiden ini yang macam anak kemarin kan dapat dengar statementnya itu persoalan karantina wilayah dan sebagainya itu adalah hak wewenang dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Maksudnya bagaimana nih? Hati orang pemerintah daerah ini so berupaya, baru teranomali seakan-akan macam harus pemerintah pusat yang harus ambil alih. Macam orang bikin bisnis ini nih, kalau anak rasa sih. Nah, ini kan orang sebagai mahasiswa, apalagi orang ada yang siswa, bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, birokrat di kampus. Cuma ini rasa, maksudnya ini dari hatinya kami sebagai mahasiswa tuh. Ini ya ada yang susah, ada juga yang berkecukupan. Kalau yang susah-susah ini yang susah membeli data Tiolo. Ini saya curhat hati seorang istri. Oke, jadi orang kesimpulannya ini bagaimana? Kira-kira orang pembahasan ini tentang pandemi corona ini sampai tak bawa-bawa masalah orang kuliah online dan sebagainya. Mungkin bagaimana dengan kesimpulan yang orang bahas tentang malam hari ini? Oke, kalau dari kita di kesimpulan yang orang bahas malam hari ini sih, itu yang pertama dari pemerintah dan masyarakat di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia itu harus bekerja sama, karena tidak bisa pemerintah berpihak di A, masyarakat berpihak di B. Kan kita harus berpatokan juga kan, harus mematuhi protokol yang sudah diarahkan oleh pemerintah supaya semua terarah, jangan sampai beda-beda arah, nah jadi tambah kacau. Intinya sama-sama kita berusaha dalam pengendalian COVID-19 ini, dan jangan lupa itu protokol masuk keluar rumah bagaimana, kan di rumah juga kan ada orang-orang tua, bisa saja kita terpapar tapi karena sistem imun kita kuat kita tidak merasakan gejala. Justru yang pertama kena virusnya itu yang orang-orang tua di rumah. Jadi intinya kita seperti yang diperintahkan oleh pemerintah maupun WHO, rajin cuci tangan, lalu jangan sembarang bersentuhan. Pokoknya PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu udah kesimpulan. Oke, lanjut yang teman satu ini, nanti saya akan closing statementnya agak. Nah, jadi kalau dari kesimpulan dari kita, sama itu orang mulai dari diri sendiri. Orang itu saling ingat mengingatkan, kuat menguatkan. Keep healthy, tetap di rumah aja, begitu kawan-kawan. Oke, jadi terakhir dari saya, mungkin kesimpulannya teman-teman ini yang sangat itu yang akan digabungkan. Orang itu harus dengar pemerintah dan orang juga harus mendukung pemerintah. Macam seperti yang saudara Rahmat Erson bilang tadi kan, kuat menguatkan, ingat dan mengingatkan. Orang itu harus menguatkan pemerintah dan pemerintah harus mengingatkan orang. Gitu. Jangan bosan-bosan bakal ingat orang. Orang lo sebagai orang masyarakat lo jangan bosan-bosan bakal kuat orang pemerintah supaya mendengar kamar supaya orang mau kuat lo hati. Supaya tidak mau lombo begitu. Tidak mau lombo kira-kira begitu. Baru terima kasih juga para tenaga medis yang sebagai garda terdepan untuk menangani dan melawan COVID-19 ini. Oke. Sekian dulu orang podcast pada malam hari ini. Kalau agak DP bahasa itu kayak tercampur-campur kayak bagaimana, tolong dimaafkan karena orang juga ini belajar. Iya. Nah, ini adalah curahan hati orang sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, anak muda, sebagai anak pemuda begitu. Oke. Daripada ngemabar toh. Daripada mabar. Oke, sekian saya tutup. Kita lanjut mungkin nanti berapa hari ke depan. Nanti mungkin saya akan keadaan lebih baik. Buka sesi pertanyaan lagi. Nanti kalau untuk buka sesi pertanyaan yang di live streaming, insya Allah kita akan lanjutkan lagi ini podcast karena ini baru podcast pertama, oke? Dan ini juga tuh orang upaya yang orang lakukan dari rumah aja ini semoga mendapat dukungan dari teman-teman, dan untuk kedepannya harapan itu selalu ada untuk orang semua di sini untuk jadi lebih baik. Jadi thank you, tetap di rumah, stay healthy, pokoknya begitu bahasa Inggrisnya, tetap jaga sehat-sehat terus, tidak usah panik ya, intinya begitu, tidak usah panik dengan pandemi. Terima kasih.